Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita ketemu di pelajaran geografi saat ini, di mana materi kita adalah pemanfaatan penginderaan jauh. Jadi kita ketemu di materi pelajaran geografi dengan materi penginderaan jauh. Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu sehat, kemudian selalu menjaga kesehatan juga, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa usia ini dengan baik, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan tentang materi kita. Jadi materi kita adalah pemanfaatan penginderaan jauh. Tepatnya nanti di kurikulum kita adalah untuk transportasi, tata guna lahan, dan kesehatan lingkungan. Sebelum kita masuk ke manfaatnya, sekarang kita ulangi lagi apakah pengertian penginderaan jauh itu. Jadi sebagaimana yang kamu sudah tahu bahwa belajar geografi itu dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah datang langsung, yang kedua atau disebut dengan teristris, yang kedua dengan menggunakan peta. Kemarin kita sudah bicarakan manfaatan peta. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan penginderaan jauh atau PJ. Nah, PJ penginderaan jauh itu apa? Pengertiannya adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, gejala atau daerah yang dikaji. Jadi secara mudah adalah belajar suatu daerah, ingin memperoleh data dari satu daerah dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung. Alat tanpa kontak langsung itu disebut dengan apa? Namanya sensor. Sensor itu apa? Sensor itu segala alat yang bisa untuk menyadap, baik suara, gambar, atau salah satu sensor adalah kamera. Salah satu sensor adalah kamera. Yang lain juga masih banyak. Jadi maksudnya adalah kita belajar suatu daerah tidak datang langsung, tidak dengan menggunakan peta, tapi dengan menggunakan hasil yang didapatkan dari sensor atau kamera, yang biasa kita sebut adalah kita sebut dengan foto. Baik, untuk kali ini foto kita ganti nama menjadi citra, karena nanti citra itu ada dua, yaitu citra foto dan citra non foto. Jadi nanti kita bicarakan dan Anda sudah tahu gitu ya. Nah, kemudian sifat PJ ini ada 4 sebetulnya, tapi kita bicarakan 2 saja. Yang pertama adalah multitemporal. Multitemporal artinya belajar suatu daerah dengan citra daerah tersebut, itu kita bisa memperoleh data dari berbagai data, berbagai daerah, berbagai waktu dengan cepat. Kita bandingkan saja kalau kita datang langsung. Misalnya ada salah satu dari kita ditanya, bagaimana kondisi, ceritakan tentang daerah atau Pulau Bali gitu ya. Kemudian salah satu dari teman kita ada yang pernah ke Bali, kemudian menceritakannya. Yang lain juga sama pernah ke Bali gitu. Ternyata 2 atau 3 orang yang menceritakan tentang daerah Bali itu berbeda. Disebabkan apa? Karena datangnya, temponya, waktunya berbeda. Yang satu ke Balinya ketika SD, yang satunya ketika SMP. Maka datanya ada yang sama, tapi juga ada yang berubah. Dan itu kalau menggunakan data langsung, sehingga mana yang dipegang? Apakah yang pertama, artinya yang datang ketika SD, atau yang berlibur ketika SMP. Kalau dia hanya mendapatkan satu data, satu orang, maka datanya itu bisa betul, bisa salah, atau mempunyai perkembangan. Nah, PJ dengan menggunakan citra tadi, kita bisa membandingkan
eh, apa namanya, citra-citra dengan waktu temporal yang lebih pendek gitu ya. Kemudian atau contohnya begini, contohnya kita lihat seperti ini. Misalnya kita lihat misalnya Bali itu ya, Denpasar Bali atau Sanur Denpasar Bali. Oke, kita lihat Denpasar Bali. Mohon sabar karena sinyalnya tidak terlalu bagus. Oke, ini sudah nggak berat ini. Oke. Ini misalnya Sanur Bali. Ya, ini gambarnya. Sanur Bali, ini Pulau Bali. Nah, ini dengan citra kan lebih mudah semacam ini. Ini Sanur Bali. Nah, seperti ini. Nah, dengan menggunakan citra atau foto, kali ini dengan menggunakan Google Earth, kita bisa melihat Sanur Bali. Nah, artinya Sanur Bali itu gambar-gambar seperti ini kita bisa lihat dalam waktu-waktu yang berbeda. Ini misalnya kita lihat di waktu yang sekian ini. Ini tahun yang sekarang. Nah, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di sini. Nah, jadi multitemporal. Jadi citranya foto tahun-tahun yang lalu dengan foto tahun-tahun sekarang. Beda gitu ya. Nah, ini kan bisa kita langsung di Google Earth ada fasilitas history imaginary sehingga kita bisa melihat di sini. Nah, jadi waktunya berbeda-beda. Ini apa namanya, Ngurah Rai Bali, lapangan terbang di Denpasar di Pantai Kuta. Ini contoh kemudahan dengan menggunakan multi temporal gitu ya. Kemudian sekarang multispektral. Apa yang dimaksud dengan multispektral? Multispektral itu begini. Jadi ternyata di atmosfer kita itu gelombang itu bermacam-macam. Contohnya ini bisa dilihat. Jadi di atmosfer kita itu ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, tampak mata, inframerah dekat, jauh, gelombang mikro, radio, UHF, VHF dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, di antara spektrum atau gelombang yang ada di atmosfer kita itu adalah disebut dengan gelombang visible elektromagnetik atau diterjemah dengan gelombang tampak mata. Gelombang tampak mata ini di dalam fisika ini frekuensinya adalah 0,4 sampai 0,7 mikrometer ya, mikro. Nah, di dalam gelombang tampak mata ini ada violet, biru, jadi dari sini dibaca Mejiku Hibiniu. Ini gelombang ini disebut dengan gelombang tampak mata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sensor atau kamera atau apapun yang kalau dia bekerja di sini ini, dia menggunakan gelombang ini, maka nanti gambar yang dihasilkan adalah mempunyai gambar berwarna seperti ini, merah. Jadi merah Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu atau violet. Itu ya. Jadi misalnya gini biar mudah, memotret objek. Misalnya objek itu adalah pegunungan, gitu ya, pegunungan. Kalau kameranya dengan menggunakan ini, sensornya menggunakan gelombang ini, maka nanti tampak pegunungan itu warna merahnya tampak, jingganya dan sebagainya, sehingga seperti itu. Kenapa disebut dengan tampak mata? Karena atau visible karena ini sesuai dengan
mata kita, frekuensi mata kita atau mata manusia itu bekerja di gelombang 0,4 sampai 0,7. Sehingga kalau kita itu normal, itu maka kita melihat benda itu seluruh warna bisa terlihat. Gitu ya, biar mudah gitu. Maka kamera-kamera kita, kamera HP itu ada di gelombang ini. Di gelombang tampak mata ini. Bahkan ada tambahan ultraviolet, gelombang panjang dan ini. Itu kelebihannya. Jadi untuk mata kita hanya 0,4 sampai 0,7. Kalau kamera atau sensor itu ditambah gini, gelombang panjang dan gelombang dekat inframerah maupun gitu. Nah, kalau ada kamera bekerja di gelombang X misalnya, maka nanti gambarnya tidak seperti ini, tidak seperti warna begini, berwarna merah jingga ada apa adanya begitu. Nanti warnanya berbeda. Kalau sinar gamma berbeda juga gitu. Jadi masing-masing mempunyai, kalau di gelombang mikro nanti beda gambarnya, hasilnya beda. Itu yang disebut dengan multispektral. Artinya sebuah benda dipotret dengan sensor atau kamera dengan menggunakan spektrum yang berbeda, spektrum atau gelombang yang berbeda, maka nanti hasilnya berbeda. Nah, kemudian perbedaan itu untuk apa? Semakin banyak perbedaan sebetulnya adalah semakin banyak data yang kita dapatkan. Oke, begini contohnya mudah, begini aja. Misalnya kita difoto dengan menggunakan gelombang tampak mata pakai kamera HP atau kamera yang lain, maka ya gambar kita utuh dari luar gitu ya. Tapi kemudian kita menggunakan gelombang X atau ronsen, maka kita nanti akan mendapatkan gambar bukan utuh seperti tadi berwarna, tapi hanya tulang saja. Oh, berarti kan ada data baru, menambah data yang sudah ada dari luar dengan gelombang tampak mata di dalam begini. Atau menggunakan gelombang sinar gamma, misalnya UHF maksudnya. Apa namanya? Iya, kemudian USG maksud saya gitu, USG. Maka dengan sinar USG atau gamma nanti misalnya di tubuh kita, ginjal kita, paru-paru kita, pencernaan kita bisa terlihat dari sini. Sehingga satu objek manusia dipotret dengan macam-macam kamera dengan menggunakan spektrum yang berbeda, hasilnya berbeda-beda padahal objeknya sama. Berarti itu adalah datanya semakin banyak, semakin berkembang gitu ya. Kemudian kita lihat coba contoh warna-warna yang ada di dalam spektrum ini. Nah, baik, sekarang kita lihat begini. Ini contohnya warna ini. Kalau kita menggunakan gelombang tampak mata biasa, sudah biasa, gambarnya biasa gitu ya, seperti tadi. Sedangkan kalau kita pakai gelombang wave gini, nanti gambarnya, objeknya yang di tengah ini, gambarnya akan seperti ini. Radio wave. Kalau microwave begini, sama. Kemudian kalau menggunakan inframerah, nanti gambarnya seperti ini yang kita dapatkan. Ultraviolet seperti ini. X-ray atau ronsen seperti ini. Sinar gamma semacam ini. Jadi gambar-gambarnya warnanya akan berbeda-beda sebagaimana kemampuan di spektrum ini. Itu maksudnya multispektral. Jadi kalau kebiasaannya seperti tadi kita pakai seperti ini, itu berarti kepakai ini gelombang tampak mata dengan menggunakan gelombang tampak mata. Tapi kalau dengan menggunakan ini, nanti kita foto dengan menggunakan ini, nanti warnanya berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan multispektral. Kelebihan citra PJ atau mempelajari suatu daerah dengan menggunakan citra itu, yang pertama adalah citra itu datanya lengkap, kemudian daerahnya luas yang bisa dilihat, dan cepat. Cepat karena motret kan cepat, luas karena kemampuan kamera sekarang juga luas, kemudian lengkap, datanya lengkap, nggak mungkin ada yang dikurangi. Berbeda dengan kalau kita mempelajari dengan data langsung, dengan datang langsung. Maka kalau dengan datang langsung boleh jadi banyak data-data yang tidak kita lihat atau tidak terlihat, mungkin karena kita tidak perhatian atau kita tidak suka dengan data itu. Dengan citra pasti lengkap ya. Dengan peta mempunyai keterbatasan
karena peta hanya dapat memberikan informasi tentang kondisi keadaan lingkungan, kemudian jarak, arah, ketinggian gitu saja. Sehingga kalau PC lengkap, datanya lengkap. Contohnya seperti ini tadi, ini semuanya lengkap. Nah, akan ditampilkan dengan lengkap dengan menggunakan citra dengan menggunakan gelombang tapak mata. Nah, kalau kita datang ke bandara ini, mungkin yang kita lihat hanya gedungnya saja, atau landasan saja, atau tempat-tempat yang lain saja, gitu ya. Itu lengkapnya. Yang kedua adalah gambar citra ini itu bisa ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Jadi yang kita lihat semacam ini kan 2 dimensi. Kalau kita melihat langsung itu kan 3 dimensi. Kita melihat dari gedung lantai 2 ke bawah, pohonnya dan sebagainya. Seperti kita melihat itu namanya kan 3 dimensi. Tapi kalau itu di foto, dicitrakan, maka citranya seperti ini. Ini adalah gambar 2 dimensi. Nah, gambar 2 dimensi ini sebetulnya kita bisa jadikan 3 dimensi sebagaimana kita melihat dengan alat namanya stereoskop gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelebihannya adalah satu-satunya daerah yang dapat mengobservasi daerah yang sulit dicapai. Daerah-daerah yang sulit dicapai itu paling mudah ya dengan menggunakan citra gitu ya, citra. Jadi misalnya satu daerah yang sulit dicapai daerah yang sulit dicapai gitu ya. Itu misalnya ini ada di daerah ini pegunungan kan, daerah pegunungan seperti ini. Nah, ini kalau dengan citra kan lebih mudah. Suruh satelit di atasnya, kemudian motret seperti ini, menceritakan, kemudian kita bisa langsung menganalisa daerah. Coba kalau kita datang langsung, nggak mungkin, boleh jadi tidak sampai di puncak gunung ini, gitu ya. Boleh jadi tidak di puncak gunung itu. Tidak ada Merapi, misalnya nih, Merapi. Oke. Merapi sekarangnya sedang meletus. Nah, ini Merapi ini. Nah, daerah seperti ini kan sulit dicapai. Ini tahunnya tahun lama ini, jadi bukan yang sekarang. Nah, ini kan semacam ini, daerah di sini ini aja sudah bisa kita lihat. Ini puncaknya, puncak Merapi gitu ya. Dengan citra lebih mudah. Coba kalau kita datang langsung ke sana, atau hanya dengan menggunakan peta. Kalau menggunakan peta kan hanya ada simbolnya segitiga gitu. Tapi dengan citra kita bisa melihat semacam ini, lebih detail semacam ini. Nah, sekarang kalau ini bisa dijauhkan, didekatkan semacam ini, itu namanya multi tingkat. Itu kelebihan citra, daerah yang sulit dicapai itu bisa dipelajari dengan menggunakan PC. Kemudian pendek, yang terakhir, karakteristik yang tidak tampak bisa diwujudkan. Jadi seperti tadi misalnya manusia, tulang kita nggak tampak, tapi citra atau PC bisa memotret di dalam tubuh kita, isi perut kita tidak tampak, tidak melihat gitu ya. Tetapi citra bisa membuat gambarnya gitu ya. Nah, kalau di alam juga sama. Udara itu kan nggak ada warnanya, tetapi bisa dicitrakan nanti dengan inframerah gitu ya. Jadi kalau kamu lihat CCTV atau kamera inframerah, itu bisa melihat atau bisa memotret, memberi gambar di malam hari. Itu karena apa? Karena citra inframerah ini yang digambar itu adalah suhu. Citranya adalah citra suhu. Jadi suhunya berapa nanti akan tampak seperti ini tadi. Akan tampak seperti ini inframerah kan ya. Nah, inframerah seperti ini. Nanti akan tampak warnanya. Jadi bukan gambar warna asli merah jingga dan sebagainya itu merah putih, tapi akan berwarna semacam ini. Nah, tapi tampak. Artinya karakteristik yang tidak tampak bisa diwujudkan oleh citra gitu ya. Nah, sekarang kekurangannya. Kekurangannya adalah tidak semua data bisa disadap. Citra itu hanya bisa menampilkan
data-data geografis atau fisiografis, bukan sosiografis. Saya ulangi, kelemahannya datanya adalah data-data fisik. Cara ini kan yang kita lihat kan fisik-fisik saja. Nah, ini di sini penduduknya beragama apa, itu kesulitan. Penduduknya berapa, pemudanya berapa, tingkat pendidikannya bagaimana, kesehatannya seperti apa, itu sulit gitu ya, atau tidak, atau ya memang tidak didapatkan. Kita bisa mendapatkan datanya kalau dengan menggunakan cara lain. Nah, ini kalau tadi geografi belajar dengan 3 cara, dengan datang langsung, dengan peta. Nah, ini kita bisa data-data sosiografis sosial itu bisa kita lihat di peta atau dengan menggunakan data langsung. Jadi itu kelemahannya yang pertama. Yang kedua adalah ketelitian hasil interpretasi. Jadi hasil analisis itu di dalam PJ namanya interpretasi. Itu tergantung kejelasan citra dan SDM. Maksudnya adalah hasilnya baik atau tidak itu tergantung citranya jelas atau tidak, SDM-nya bagus atau tidak gitu. Citranya jelas tapi yang menganalisa tidak paham, makanya juga hasilnya tidak terlalu bagus. Atau dibalik, SDM-nya bagus tapi citranya nggak jelas. Nah, maka nanti akan tergantung itu. Artinya tidak semua orang melihat citra sama. Atau gini aja biar mudah, ada ronsen, foto ronsen, ada dokter mata, dokter kulit, dokter anak, dokter dalam, dokter paru-paru, atau dokter radiologi. Maka nanti kesimpulannya akan berbeda-beda gitu ya. Dan itu merupakan kelemahan. Kesimpulannya akan berbeda. Melihat citra yang sama, melihat ronsen yang sama, hasilnya berbeda-beda. Itu ya yang dimaksud dengan kelemahan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan nanti manfaatnya atau kegunaan dari PJ. Jadi kita akan lanjutkan ke manfaat PJ. Citra PJ itu mempunyai manfaat. Jadi gambar-gambar seperti tadi, gambar-gambar seperti ini ya, secara umum, misalnya ini mempunyai perbedaan dengan peta. Peta manfaatnya bisa kita sampaikan kemarin, sekarang pemanfaatannya. Yang pertama adalah alat bantu menyusun teori. Jadi dengan citra ini, dengan gambar satu daerah, citra satu daerah, kita bisa menyusun teori yang tadi, misalnya teori transportasi, teori kesehatan lingkungan, kita akan bangun apa. Kemudian yang kedua adalah alat menemukan fakta. Contohnya yang kita lihat seperti ini. Oh, ternyata di Merapi itu ada kali ini Wonogiri ya. Di Merapi ada lava yang sudah ini kan masih aktif ini. Nah, seperti ini. Ini kan faktanya. Ada data-data baru yang mungkin kita tidak melihat, akan ada data baru. Atau misalnya kalau citra ini digunakan untuk manusia, di ronsen, oh ternyata kita bisa mengetahui di tubuh kita itu ada apa, di dalam tubuh kita itu ada penyakit apa gitu. Ini juga sama, di alam ini banyak kita dapatkan, misalnya lengkungan semacam ini. Coba kita lihat kita lihat ini daerahnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini ada warna merah melintang ini. Sekarang kita lihat kondisinya, atau ini Merapi sampai Lawu. Ini Merapi, ini Merapi sampai Lawu. Nah, sekarang kita lihat elevasinya. Nah, kan begini. Kalau ditanya Merapi dengan Lawu tinggi mana, bisa dilihat ini puncak Merapi, ini puncak Lawu. Dan ya, ini daerah di sekitarnya, daerahnya yang seperti ini. Nah, ketinggiannya. Ini kan berarti kan data-data baru bisa kita lihat, dan kita sekarang kemudian bisa melihat fakta-fakta baru, gitu ya, maksudnya gitu. Jadi ada kemudian dasar penelitian, penjelasan, prediksi dan pengendalian.
Jadi menyusun teori bisa, menemukan fakta tadi, data-data baru, alat penelitian, kemudian sebagai dasar penjelasan. Kalau dijelaskan dengan datang langsung, dicerahkan dengan cerita, nggak mampu, jelaskan aja dengan foto, dengan citra. Itu akan lebih seperti ini tadi, gitu yang seperti kita lihat. Dengan citra gini, kita akan tinggi mana antara Merapi dengan Lawu. Kelihatannya tinggi Merapi itu, gitu. Tapi dengan ini gambar ini kita langsung bisa lihat, oh ternyata tinggi Lawu gitu kan ya. Berarti kalau mau mendaki persiapannya kalau di sini agak lebih panjang waktunya ya karena lebih lebih tinggi gitu. Kemudian sebagai alat prediksi dan pengendalian. Jadi yang sekarang adalah untuk mitigasi ini. Jadi di mana-mana dilihat kemudian atau di foto nanti kita akan menggunakannya untuk pengendalian dan alat prediksi. Itu anak-anak sekalian, jadi materi kita hari ini adalah semacam itu sehingga kita mengerti pemanfaatan PJ. Jadi dulu sebelum ada PJ ini geografi itu materi yang pelajaran yang atau bidang ilmu yang mungkin tidak menarik karena hanya dengan peta juga tidak menarik gitu. Kalau bagi orang yang bukan kartograf, bukan ahli peta, nggak menarik. Tapi kalau dia seorang kartografi pasti akan menarik. Atau datang langsung yang ceritanya beda-beda gitu. Tapi sekarang dengan menggunakan penginderaan jauh, dengan menggunakan citra atau kamera, sekarang data itu banyak sekali. Bahkan sekarang banjir informasi, banjir data. Banjir data itu maksudnya adalah sekarang itu ada foto-foto, citra-citra yang belum sempat dianalisis. Di luar angkasa, kita motret di luar angkasa itu banyak sekali. Nganalisisnya harus pakai ahli-ahli yang berkepentingan gitu ya. Ahli yang berkepentingan. Tidak hanya geografi saja, tapi astronomi, ahli lingkungan, ahli iklim dan lain sebagainya gitu. Dasar laut kita bisa motret, kemudian di sana ada apa dengan sonar itu ya. Kemudian relief dasar laut kita bisa gambarkan itu dengan penginderaan jauh. Sehingga sekarang ini penginderaan jauh itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka kemarin saya sampaikan geografi itu harus paham tentang spasial, daerah itu yang akan kita beri data. Coba kalau tidak diberi data maka disebut maka tidak akan bermakna gitu ya, tidak akan bermakna. Itu yang dimaksud. Jadi contohnya seperti ini tadi, daerah semacam ini kan cuma gambar. Kalau kamu misalnya memotret ini hanya gambar gitu ya. Tetapi kemudian kalau ini diberi misalnya daerah seperti ini, nah ini kemudian ini diberi notasi daerah, notasi tempat, lokasinya di mana, lintang berapa, bujur berapa, dari sini ke sini jaraknya berapa gitu kan ya. Kemudian yang bisa dilalui dengan apa, maka ini menjadi data yang bagus dengan cara tadi spasialnya ini harus ngerti, spasialnya itu letaknya di mana. Seperti kemarin kan misalnya dari sini ke sini, ternyata setelah kita tahu ini letaknya di bujur berapa, lintang berapa, kemudian di sini berapa, kemudian kita beri garis, kita bisa mengukur itu harus ada spasialnya, lokasinya gitu ya, karena harus dari mana ke mana. Kemudian dengan kendaraan apa berapa menit, biayanya berapa kalau dengan ditetapkan begitu. Kemudian nanti kondisi di jalan ada apa, nah, itu dengan menggunakan penginderaan jauh. Jadi sekarang ini data penginderaan jauh memang menjadi sangat sangat menarik di geografi. Atau sekarang tidak orang geografi aja, citra itu sangat dibutuhkan. Apa-apa pakai citra. Bahkan kita menggunakan foto kita untuk story setiap hari gitu ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa difahami. Kita ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.